memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejak mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi.
Saya mulai acara pada melakukan pada 5 acara menggunakan skor saat atau yang Oke, saya akan memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman semua apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir di kesempatan ini melalui aplikasi Zoom. Dalam acara Dialog Entrepreneurship dengan tema Bangkitkan Semangat Kaum Muda Berwirausaha New Normal 2020. Saya, Istiani Wanudia Utami, selaku moderator, akan memimpin acara ini dari awal acara hingga akhir acara. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dimohon kepada seluruh peserta untuk tidak membisukan suara agar dapat bernyanyi bersama-sama. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Acara kepada Saudara Jamilus Sidki, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua BEM Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, yang terhormat para tamu undangan, serta para peserta dialog entrepreneurship yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara pagi ini. Selaku Ketua Panitia Edu Coaching Entrepreneurship, saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan narasumber kita, yaitu Kak Quratul Uyun dan Bang Satya Putra, beserta moderator Istiani Wanudia Utami. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk hadir yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti dialog entrepreneurship dengan tema Bangkitkan Semangat Kaum Muda Berwirausaha di Era New Normal 2020, dan juga rekan panitia yang telah berusaha untuk mensukseskan acara ini. Acara ini diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa, baik yang sudah memiliki jiwa wirausahawan maupun yang belum memiliki jiwa usaha. Dengan acara ini, kami berharap dapat menumbuhkan dan meningkatkan jiwa wirausahawan yang dapat disalurkan baik secara akademik maupun non-akademik, terutama di era new normal seperti saat ini. Akhir kata, atas nama Panitia Dialog Entrepreneurship, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Jamil Sidki yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua dari Ketua BEM Fakultas Pertanian tahun 2020 kepada Saudara Teddy Septiawan, disilahkan. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di sini dalam acara Edu Coaching Entrepreneurship. Kepada pemateri 1 dan pemateri 2 yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita di acara Edu Coaching Entrepreneurship ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah membuat acara ini untuk memberikan wadah kepada mahasiswa-mahasiswa supaya berpikiran tentang kewirausahaan yang lebih kreatif lagi. Sehingga pada akhirnya terciptalah eksekutif-eksekutif muda baru di dunia kewirausahaan setelah kita wisuda nanti. Program kerja ini didasari dari keresahan kita selaku organisasi mahasiswaan yang bingung pada akhirnya nanti setelah kita wisuda kita bakal mau kemana, kita mau naruh ijazah kita kemana. Tapi di sini kita coba untuk merubah pola pikir tersebut. Kita mencoba untuk bagaimana sekiranya orang yang menaruh ijazah sama kita, jangan kita yang memberikan ijazah kepada orang. Nah, dari situ kita membentuk program kerja Edu Coaching Entrepreneurship supaya kita memberikan wadah kepada teman-teman untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih terkait kewirausahaan. Karena pada hari ini kita lihat masih banyaknya jumlah pengangguran. Nah, karena kita selaku di bidang Fakultas Pertanian, kita di bidang pertanian sangat banyak usaha yang bisa kita dapatkan dari bidang pertanian sendiri. Karena saya yakin, saya percaya setiap hari dari awal kehidupan sampai kiamat nanti bidang pertanian tidak akan pernah mati, dan itu adalah suatu prospek yang baik untuk kita ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya persilakan pada teman-teman untuk menikmati acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Teddy Septiawan yang telah memberikan sambutan. Di acara Dialog Entrepreneurship ini, kami harapkan
para kaum muda dapat berwirausaha di era new normal. Tentunya setiap orang pasti pernah berpikir untuk memulai usaha sendiri. Namun kendalanya pasti kita berpikir, bagaimana sih cara memulai usaha kita sendiri? Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk mencari modal usaha, padahal kita sendiri memiliki keterbatasan biaya. Kemudian, bagaimana sih supaya kali itu semua bahas pembicara yang pertama, beliau ini juara 3 Business Plan ICFES 2019 yang berasal dari mahasiswa agroteknologi UPN Veteran Yogyakarta. Mari kita sambut Qurratul Uyun. Untuk pembicara kita yang kedua, beliau ini owner Smoking Apes Custom Work yang berasal dari mahasiswa agribisnis UPN Veteran Yogyakarta. Mari kita sambut Satya Putra. Baik, narasumber kita sudah di hadapan kita semua, dan nanti di sesi pertama dan kedua, narasumber akan memaparkan materinya sekitar 40 menit tentang pembahasannya, lalu akan berdiskusi terlebih dahulu dengan moderator jika masih ada waktu, dan nanti akan ada sesi tanya-jawab bersama para peserta setelah pembicara pertama dan kedua selesai menyampaikan pemaparannya. Untuk itu, saya persilahkan kepada Qurratul Uyun untuk memaparkan materinya terlebih dahulu, sekitar 40 menit, lalu kita akan berdiskusi jika masih ada waktu. Kepada Saudari Qurratul Uyun, disilahkan. Moderator satu, oke. Agronomi. UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin yang pertama saya akan bahas tentang bisnis plan. Kita bahas tentang apa itu bisnis plan terlebih dahulu. Next. Mungkin bisa di next. Oh, belum ya.
Ya mungkin kali kita harus tahu apa itu bisnis plan terlebih dahulu. Nah, menurut Bjarve, bisnis plan itu adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan atau kemampuan sebuah bisnis untuk barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana begitu. Jadi bisnis plan ini penting ketika kita akan memulai usaha gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis bisnis plan. Mungkin untuk Qurratul Uyun, saudari Qurratul Uyun sedang mengalami gangguan koneksi. Mungkin akan saya lanjutkan untuk pembicara yang kedua. Saya persilahkan untuk materinya sekitar 40 menit, lalu kita akan berdiskusi jika kepada saudara Satya Putra, disilahkan. Ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih, terutama buat panitia, teman-teman, udah mengundang saya selaku founder atau pemilik dari Smoky Nips. Itu menurut saya itu sebuah apresiasi untuk dan saya rasa berarti kalian itu mengapresiasi seni saya gitu. Kemudian saya juga berterima kasih karena teman-teman, Bapak Ibu dosen, baik itu teman-teman di UPN ataupun di luar UPN, sudah meluangkan waktunya untuk dari saya dan Mbak Uyun. Jadi untuk yang pertama, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yuli Satya Putra Wijaya, bisa dipanggil Satya, dari Agribisnis UPN, angkatan 2017. Mungkin bisa tolong dibukain PPT-nya, Mbak? Ya. Pertama saya akan menjelaskan dulu dan memaparkan apa sih Smoky Nips itu. Jadi Smoky Nips Kapsterbox ini sebuah bidang jasa usaha yang bergerak di bidang jasa untuk khususnya bidang fashion dan perpaduan antara seni. Jadi Smoky Nips ini
dulu berdiri pada sekitar Oktober 2018, jadi udah hampir 2 tahun, kurang 2 bulan lagi udah berusia 2 tahun. Untuk dulu pertama kali saat membuat usaha ini, saya masih secara mandiri, maksudnya saya cuma membuat ini saya sendiri gitu, belum ada teman. Pada saat itu kan gimana sih awalnya ini tempat saya juga punya seni, jadi saya tanya kenapa saya tanya di chatnya, oh saya beli di mana, di sini karena emang saya suka seni, ya udah saya langsung beli aja, langsung beli catnya, beli jaketnya juga, dan jadilah jaket pertama saya, jaket custom. Itu masih ada fotonya di Instagram Smoking Apes. Kemudian PPT-nya tuh loh, Mbak. Halo, PPT-nya tolong di-share ya. Nah, Smoking Apes ini sendiri sekarang udah ada 7 orang anggota, termasuk saya sebagai pemilik atau ownernya. Jadi selain saya ada 6 orang lain seniman di Smoking Apes. Ini nggak langsung ada 7 orang gitu, tapi mereka datang satu persatu. Dan mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang teman SD, ada yang teman SMA, kemudian ada juga mereka yang udah punya brand custom, tapi saya ajak untuk kerjasama. Dan pastinya mereka ini udah, ya setidaknya mereka punya background yang bisa, yang gambar, melukis gitu lah ya. Jadi seenggaknya masih bisa untuk saya ajarin untuk custom di jaket gitu. Dan ini satu duluan ini pas acara kemarin Smoking Apes di workshop di Atma Jaya. Jadi jaket. Jadi ke sana untuk ngajar. Dan ini baru pertama kali Smoking Apes ngajarin workshop seperti ini. Dan saya rasa cukup berhasil. Dan kalau mungkin ada kesempatan lagi, saya sangat tertarik untuk mengajari teman-teman semacam inilah ya. Gimana caranya sih ngelukis kayak gitu. Terus tolong next slide. Nah ini sekilas screenshot dari tampilan Instagram Smoking Apes. Di sini udah sekitar 8.400 follower. Dan itu kalau menurut saya dibilang cepat, ya memang cepat. Soalnya kalau yang saya lihat di Jogja itu banyak custom kayak gini. Tapi yang naik namanya, menurut saya, punya saya ya cukup 8.400 follower. Kemudian produknya apa aja sih di Smoking Apes ini? Kita menyediakan utamanya ya cuma custom, tapi medianya itu tidak untuk apapun jaket dan di sepatu. Tapi kemarin saya dapat orderan untuk custom di gitar. Jadi gitarnya digambar gitu sesuai keinginan konsumen. Dan di sini sebenarnya nggak harus pakai foto yang ada di Instagram Smoking Apes, tapi mereka juga bisa request apa sih gambar yang mereka inginkan, nanti baru kita kasih harga, mereka kirim jaketnya atau sekalian beli jaket di saya gitu. Kemudian untuk harganya, sebenarnya mulai dari 100.000 untuk customnya aja, dan paling tinggi itu bisa 1 juta lebih. Tapi kalau sekarang yang paling rata-rata, yang paling untuk gambar dengan kesulitan standar lah gitu ya katakan, paling ya sekitar 250 sampai 400 itu tuh gambar yang standar. Kemudian kemarin kita juga dapat orderan yang harganya sekitar 1,3, itu masih ada fotonya di Instagram yang gambarnya samurai itu harganya sekitar 1,3. Kenapa bisa mahal?
karena ya memang harga custom ini sendiri menyesuaikan dengan kesulitan gambar yang diinginkan oleh konsumen. Seperti itu. Mungkin kalian mengira, oh ini kok mahal sih, gambar kayak gini aja 1 juta. Tapi sebenarnya kalau dibandingin dengan seniman-seniman lain yang di Jogja, yang namanya udah lebih besar dari saya, itu juga ada. Dan ataupun dibandingkan dengan custom yang ada di luar Jogja, misalnya di Jakarta, harga di saya itu masih termasuk 1 juta itu termasuk rendah. Soalnya saya di yang follow banyak, ini gambarmu bagus kayak gini, tapi kok harganya cuma 1 juta, itu kok kayaknya kurang gitu loh. Jadi mending mereka menyarankan saya untuk menaikkan harga, sehingga ya bukan untuk perang harga ya, tapi memang seni itu sebenarnya nggak bisa disepelekan. Akan menghargai seni gitu. Kemudian tolong next slide. Nah ini kemarin beberapa event Smoky Nips. Ini yang paling kiri, kemarin kita diundang di DBL yang lomba basket itu di GOR UNY. Kemudian itu yang di tengah itu kita pas ada di event Action Fest, itu eventnya agribisnis UPN. Kemudian itu yang paling kanan, yang kanan bawah itu saya selaku pemilik Smoky Nips, saya diwawancarai oleh adik-adik dari pertanian. Kalau nggak salah itu 2018 ya. Nah itu. Kemudian itu yang kanan atas, itu saya juga sempat diwawancarai oleh Amikom. Jadi mereka ada semacam tugas kewirausahaan gitu, dan mereka mengambil saya sebagai sampelnya untuk diwawancarai, dan nanti produk saya dijelaskan oleh mereka sebagai bahan tugasnya. Kemudian, tolong next slide. Nah ini adalah beberapa contoh customer di Smoky Nips. Ini yang foto-foto ini rata-rata adalah mereka yang di Jogja. Jadi mereka biasanya saya suruh untuk langsung ke tempat. Oh ya, saya mau menjelaskan, ini sampai sekarang masih belum punya toko. Jadi masih berlokasi di rumah saya sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mau custom, misalnya pakai jaket sendiri, mereka harus datang ke rumah saya. Kalau dari luar Jogja, mereka kirim jaketnya ke rumah saya. Kemudian kalau untuk juga kalau Jogja bisa pakai jasa pengiriman, pos dan lain sebagainya. Dan untuk pasarnya ini screenshot dari insight Instagram kita. Jadi di situ paling tinggi 18 sampai 25 tahun itu sebanyak 26% kalau nggak salah itu. Jadi dari sini bisa dilihat kalau peminat kayak gini kan berarti saya untuk pemasaran itu melakukan promosi melalui paid promote biar mahasiswa yang masuk organisasi di suatu universitas, mereka punya acara, lalu mereka biasanya buka dana usaha dengan paid promote. Nah biasanya saya beli di situ. Jadi yang pertama lebih murah, kemudian yang kedua target pasarnya pas gitu kan, ini anak-anak mahasiswa, jadi target pasarnya sesuai. Kemudian untuk gendernya paling banyak di situ kelihatan 80%-nya adalah laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang perempuan juga order, ada beberapa. Biasanya ada yang order itu seperti ada di fotonya itu, banyak cewek. Kemudian strategi pemasaran yang lain biasanya saya melakukan promosi berbasis Instagram juga. Jadi kita membeli promosi melalui Instagramnya langsung. Jadi kita nanti pasang harga sekian, promo pilih lokasi ingin kita tuju, kemudian umurnya, kemudian mereka sukanya apa, gitu, itu bisa kita pilih agar nanti target pasarnya lebih sesuai. Itu ada kelebihannya kalau pakai Instagram Ads. Tapi sebenarnya itu sama-sama bagus sih, tergantung kita pakainya gimana. Jadi disesuaikan aja kebutuhan. Kalau misalnya kita budgetnya
tipis bisa pakai paid promote mahasiswa. Kalau kita punya budget lebih bisa pasang Instagram Ads kayak gitu. Kemudian next slide. Tolong next slide dah. Kemudian mana sih usaha Smokin Apps terutama saat pandemi? Apakah Smokin Apps terpengaruh dari efek pandemi COVID ini? Kalau dibilang berpengaruh, ya pasti berpengaruh. Karena apapun usahanya, kalau di masa sekarang ini semuanya sangat terpengaruh karena apa ya? Katakanlah usaha perhotelan atau pariwisata, mereka pasti adalah sektor yang terpengaruh paling banyak karena pandemi ini. Banyak yang tutup, antara kayak gitu. Kalau yang terpengaruh tapi tidak total itu seperti dunia fashion kayak gini. Kenapa bisa terpengaruh? Karena yang pertama karena contohnya sekarang ini kan orang diimbau oleh pemerintah untuk tidak keluar rumah, seminimal mungkin di dalam rumah dan melakukan social distancing. Pastikan orang jarang bertemu dengan temannya, perkuliahan juga hanya lewat online, kita juga mau main ke rumah teman juga susah, mau ke mall aja juga susah mungkin ya. Jadi untuk minat konsumen terhadap fashion itu pastikan berkurang. Mereka jarang keluar rumah, mereka kalau beli jaket kayak gini juga buat apa sih, gitu kan? Pasti ya, paling kalau beli jaket kayak gini cuma digantung di rumah, gitu kan? Kemudian untuk di sini ada screenshot dari insight Instagram. Di sini terlihat kalau yang account reach ini adalah jumlah 6.400 account yang dijangkau oleh Smokin Apps. Sebentar. Kacamata saya basah keringetan. Ini ada 6.400 account yang terjangkau oleh Smokin Apps. Di sini terlihat kalau rata-rata ada sekitar 1.100-1.500-an account yang menjangkau Smokin Apps. Ini kalau dibilang turun ya turun, soalnya biasanya kalau sebelum pandemi itu bisa lebih dari ini. Dan itu untuk contohnya yang 3.400 itu hari Kamis, itu banyak sekitar 3.400 karena pada saat itu saya melakukan paid promote. Jadi terlihat kalau paid promote itu memberikan pengaruh terhadap jumlah orang yang melakukan kunjungan ke Instagram saya. Jadi untuk strategi pemasaran dan strategi usaha untuk pandemi, menurut saya di Smokin Apps sendiri, yang pertama, nggak mungkin kita berhenti karena kita tidak terpengaruh total, jadi kita masih bisa berjalan walaupun tertatih-tatih seperti itu. Untuk mengakalinya, saya biasanya melakukan saya melakukan paid promote yang berlebih. Jadi walaupun uang lebih, ya saya jalan seperti itu. Walaupun tidak seramai biasanya, ya setidaknya masih berjalan seperti itu. Karena di sini masih ada beberapa teman yang harus saya kasih kerjaan. Nggak mungkin kan mereka saya diemin aja, nggak kasih kerjaan. Kasihan juga, mereka juga masih kuliah, ada yang juga udah semester tua, udah di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kemudian tolong next slide. Nah, kemudian di sini ada strategi umum di era new normal. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan sedikit sharing gimana sih strategi buat kalian yang punya bisnis, terutama yang sekarang berjalan saat era new normal atau pandemi ini. Yang pertama jelas, kalian harus beradaptasi. Kalian harus tahu gimana sih kondisi pasar umumnya ya. Pasar, gimana kondisi konsumen, perilaku mereka saat pandemi ini gimana. Misalnya, karena saya bisnis fashion, ya kan, saya harus tahu gimana sih orang perilaku saat pandemi ini. Mereka pasti jarang keluar rumah, maka saya harus beradaptasi dengan itu dan mengeluarkan inovasi baru. Nah, yang kedua ini adalah inovasi produk. Kalau untuk saya, menurut saya untuk inovasi sepertinya enggak ya, karena ya kami memberikan
produk atau jasa, ya misalnya mau diaplikasikan kemana itu kan sesuai konsumen. Jadi kalau inovasi ya mungkin kalau dari Smoking Apes itu inovasinya hanya berbentuk dari atau properti. Untuk produk ya itu kan ada inovasi seperti pilihan Instagram yang lebih bagus, jadi orang akan lebih tertarik untuk datang ke Instagram kita. Setidaknya untuk hanya melihat gitu kan, yang penting orang datang gitu kan ya, melihat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan iklan promosi. Nah, ini yang paling penting karena pada saat ini kan orang lebih sering di rumah, jadi mereka akan lebih banyak membuka HP atau membuka laptop, terhubung ke internet, jadi pasti akan lebih mudah untuk kita melakukan promosi melalui online. Ya contohnya seperti Instagram Ads tadi, paid promote, karena orang lebih sering di rumah, lebih sering buka HP, jadi kalau kita paid promote, pasti jangkauannya lebih banyak pada saat pandemi ini. Ya walaupun katakanlah kalau di Smoking Apes ini, walaupun peminatnya berkurang, tapi kalau kita memperbanyak promosi, itu akan menambah presentasi kemungkinan orang akan membeli. Jangkauan semakin luas, presentasi orang membeli akan lebih banyak. Seperti itu. Next slide. Nah, gimana sih tips berwirausaha untuk teman-teman di sini yang khususnya untuk yang belum memiliki usaha ya. Yang pertama adalah jujur. Kenapa jujur? Karena menurut saya modal utama untuk membuka usaha itu adalah kejujuran. Karena apa? Karena memang kejujuran itu penting untuk berhadapan dengan teman kita, berhadapan dengan customer kita, berhadapan dengan orang tua kita, berhadapan dengan semua orang lah. Itu sangat penting kejujuran. Kita nggak boleh melebih-lebihkan apa ya, misalnya kita jualnya kayak gini, kita bilangnya kayak gini, nggak jujur. Ya memang sebenarnya orang promosi itu melebih-lebihkan, tapi kalau itu tidak ada bukti nyatanya kan berarti kita tidak jujur. Pasti akan ada efek buruknya di belakang. Nanti tahu-tahu kita bilang gini, konsumennya pengen mau beli, mereka order, barangnya datangnya kayak gini, mereka protes, terus mereka posting ke Instagram, nama kita jelek. Nah, itu kan nanti jadi bumerang buat kita gitu kan. Jadi jujur aja. Mau gimana pun produk kita, jujur aja. Kita memang harus melebihkan, tapi sesuai dengan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah mimpi, tujuan atau goals. Yang namanya usaha, punya bisnis, mereka pasti punya mimpi atau tujuan. Nggak apa-apa sih kalian naif. Maksudnya, misalnya aku pengen kaya, pokoknya aku bisnis ini pengen jadi orang kaya. Menurut saya nggak apa-apa. Ya itu kan manusiawi gitu loh. Tapi kan dibalik saya pengen kaya itu ada keinginan lain gitu loh. Misalnya saya pengen kaya, tapi nanti bisnis lain, saya pengen memperlebar sayap, saya pengen bisnis saya itu menjangkau sehingga lebih banyak orang yang ya ibaratnya membuka lapangan kerja gitu lah ya. Kita punya mimpi jadi kaya, tapi mimpinya itu baik agar kita bisa membuka lapangan kerja ya. Contohnya seperti itu. Kita harus pokoknya ya pede aja. Kita punya mimpi itu pede aja. Nggak usah takut, nggak usah takut orang meremehkan kita. Biarin. Kalau saya pernah dengar cerita, di saat orang meremehkan kita, saat orang melawan kita, berarti kita berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena pada saat itu kita sedang membuat perubahan. Ya tentunya perubahan yang baik, seperti itulah ya. Jadi saat kita membuat perubahan yang baik, pasti ya ada orang yang tidak suka dengan kita. Yang itu. Kemudian relasi. Kenapa relasi itu penting? Usaha bergerak
benar bisa. Maka entah itu relasi dengan karyawan, relasi dengan bisnis lain, relasi dengan konsumen, relasi dengan supplier seperti itu. Relasi, karena dari relasi itu kita bisa melebarkan bisnis kita. Misalnya contohnya untuk relasi dengan teman. Pada saat itu kan, ya ini contohnya, saya karena punya relasi, saya bisa buka ini. Contohnya tadi saat saya menjelaskan awalnya berdiri Smoking Apps ini. Karena saya punya teman, kemudian teman saya itu punya jaket yang digambar, saya tanya, itu titik awalnya Smoking Apps ini berdiri. Coba kalau saya nggak punya relasi terhadap teman itu tadi, nggak mungkin Smoking Apps berdiri, gitu kan? Contoh kecilnya seperti itu. Jadi relasi itu sangat penting, baik dengan teman, baik dengan dosen, baik dengan orang lain, pokoknya semua itu baik relasi. Pasti akan ada efek positifnya di belakang. Pokoknya kita harus cari relasi sebanyak-banyaknya sehingga bisnis kita bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Next slide. Nah, di sini ada sedikit kalimat dari, kalau nggak salah ini dari Kotler, seorang ekonomi yang berkata bahwa, rame di sini, marketer are skilled at creating brand differentiation where it should not exist. Chicken is chicken, but try to tell that your chicken is better. Di sini maksudnya marketer atau penjual itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah perbedaan besar di mana seharusnya perbedaan itu tidak terjadi, tidak ada seperti itu. Ayam tetaplah ayam, tapi cobalah untuk katakan bahwa ayam kamu lebih baik. Maksudnya di sini ayam itu adalah ibaratnya produk kamu. Jadi pastikan banyak orang yang jualan produknya sama dengan kamu, tapi cobalah untuk mengatakan bahwa produk kamu itu adalah lebih baik dari produk orang lain. Tapi di sini kita tetap harus jujur seperti yang saya katakan tadi. Jadi pokoknya produk kita itu pasti ada yang sama, tapi kita harus membuat kelebihan yang menonjol dari produk kita. Ya, itu kan kelebihan itu tidak harus dari produknya. Kita bisa melakukan perbedaan yang seperti dari promosinya, dari brandingnya, dari tampilan Instagramnya, dari foto-fotonya. Itu kan terserah kalian. Pokoknya kita harus membuat perbedaan yang mencolok dari produk-produk yang udah ada seperti itu. Next slide. Ya, itu sepertinya dari mungkin nanti kalau ada yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya jawab di Oke. Sebelum saya berdiskusi sedikit dengan pembicara, saya mengingatkan untuk para peserta, jika ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, diberi keterangan akan bertanya pada masih ada waktu sedikit. Ya. Oke, mungkin kita melanjutkan. Untuk pembicara kita yang selanjutnya. Untuk pembicara kita yang kedua, ini saya persilahkan untuk memaparkan materinya sekitar 40 menit. Lalu kita akan berdiskusi sedikit jika masih ada waktu. Kepada Saudari Khuratul Uyun, disilakan. Iya, sebenarnya saya mau mohon maaf ya karena tadi ada kesalahan teknis, ada kendala teknis dari jaringan saya sehingga sedikit terkendala seperti itu. Mungkin sebelumnya
perkenalan lagi, nama saya Quratul Uyun, saya mahasiswi agroteknologi, Fakultas Pertanian, angkatan 2017. Nah, untuk bisnis plan sendiri, ada beberapa pengalaman yang sudah saya dapat, itu juga di lomba bisnis. Itu langsung ke selanjutnya. Nah, kita harus kenal dulu nih, apa itu bisnis plan. Nah, menurut Diorve, bisnis plan itu adalah suatu dokumen menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa bisnis plan itu adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan menarik bagi bisnis nanti juga meminta dana kepada investor seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis bisnis plan. Di sini ada beberapa jenis bisnis antara plan, ada presentation plan, dan working plan, dan juga what if plan. Untuk mini plan sendiri, sesuai dengan namanya begitu, seperti itu. Mini bersifat sederhana, lebih sederhana dari bisnis yang lainnya seperti presentation plan dan yang lain-lain. Ini bersederhana, ringkas, dibuat tidak menyulitkan orang begitu yang ingin memahami bisnis. Jadi mini plan ini mungkin bentuk bisnis plan yang paling sederhana, yang mungkin kalau teman-teman ingin belajar ya dari awal mungkin belajar di mini plan dulu seperti itu, karena ini juga tidak terlalu besar, jadi skalanya masih skala kecil seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan kalau tulisannya lebih seperti gambar, grafik, statistik, bisnis yang akan kita buat dari gambar perusahaan yang kita buat itu terus juga grafik, statistik. Nah itu kenapa kok presentation menarik kayak gitu, harus menarik. Nah itu tujuannya untuk menarik investor yang kita mintai dana seperti itu. Selanjutnya ada working plan. Nah, working plan yang memuat secara rinci bagaimana sebuah bisnis itu akan berjalan. Nah, di dalam working plan sendiri itu ditulis secara detail dari bisnis yang akan dijalankan, langkah bisnisnya itu dimulainya seperti apa, cara produksi barang atau jasanya itu seperti apa, lalu metode promosi dari barang yang dari perusahaan yang akan kita jalankan apa, lalu metode marketing, terus cara juga rekrut SDM-nya, bahkan cara merekrut SDM itu juga harus kita jelaskan seperti itu, hingga gaji karyawannya. Lalu ada juga what if plan. What if plan ini ditujukan investor. Nah, tapi perbedaannya itu tuh kalau what if plan itu lebih ke bagaimana masa depan suatu bisnis itu akan berjalan. Di situ tertulis bagaimana masa bisnis itu akan berjalan, baik itu kita istilahnya kayak meramalkan begitu kan ya, baik atau buruk kayak gitu. Itu kita harus menskenariokan baik itu skenario yang baik atau yang buruk seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan dari bisnis plan sendiri. Nah, tujuan dari yang
mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang akan diharapkan gitu. Nah, kalau misalkan kita membuat bisnis kan rencananya tuh gimana sih? Kalau misal tanpa kita tuliskan di dalam sebuah dokumen, itu kan pasti kita kayak bakalan lupa dan mungkin kita bisa keluar dari track atau jalur yang seharusnya harus kita lakukan kayak gitu. Selanjutnya, mengetahui arah tujuan dari perusahaan. Nah, di bisnis plan sendiri itu ada arah dan kita harus mencantumkan arah dan tujuan dari perusahaan agar dalam melaksanakan bisnis sendiri kita lebih terarah seperti itu. Selanjutnya, cara untuk mencapai yang dicapai. Nah, dalam bisnis plan sendiri nanti kita harus ada sasaran atau tujuan, goals-nya dari perusahaan kita itu apa di situ nanti ada kayak gitu. Lalu ada alat untuk mencari laba dan pihak ketiga seperti investor, bank atau lain. Nah, usaha itu kan itu dijabarkan bagaimana cara kita mencari laba, investor gitu. Next, Mbak. Nah, selanjutnya dari business plan. Yang pertama, business plan itu untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Business plan itu berfungsi untuk merancang strategi dan rencana awal dari bisnis gitu. Jadi di awal bisnis kita harus tahu nih bagaimana sih bisnis itu akan berjalan, tujuan kita itu apa kayak gitu. Nah itu kita untuk mengawali itu, misal kita kan masih kayak mengawang-awang gitu kan, makanya kita mulai dengan membuat bisnis plan terlebih dahulu agar bisnis kita itu nggak ngawang gitu loh. Selanjutnya, ya, selanjutnya tujuannya itu adalah untuk mencari sumber dana. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, salah satu tujuan bisnis plan itu juga untuk mencari dana dari investor. Nah, makanya bisnis plan ini juga penting gitu. Misal kita lagi mau minta dana sama investor gitu, kita bisa membuat bisnis plan terlebih dahulu untuk sebagai proposal sampingan dari proposal yang akan kita ajukan gitu. Untuk lebih meyakinkan para investor yang akan berinvestasi ke perusahaan kita. Selanjutnya, ada membuat bisnis itu lebih fokus dan lebih terarah. Nah, karena di bisnis plan ini, nanti akan kita tentukan jenis bisnis, modal dari bisnis kita bagaimana, terus strategi bisnis yang akan disertai juga dengan pemasaran yang akan digunakan. Nah, nanti di bisnis plan itu akan dijelaskan bagaimana jenis bisnis kita tuh apa sih, mikro, makro, atau apa gitu. Terus modalnya itu dari mana sih, atau modal dari kita pribadi dulu, atau bagaimana. Lalu juga ada strategi bisnis, dan juga pemasaran. Nah, pemasaran ini melalui sosial media, melalui brosur, spanduk, dan yang lainnya. Selanjutnya, nah, karena saat menyusun rencana bisnis, akan terlihat gambaran jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, dalam suatu bisnis kita harus memikirkan nih jangka pendek dan jangka panjang dari bisnis kita. Misal jangka pendeknya nih kita nggak pakai reseller, misal suatu bisnis kita nggak pakai reseller. Nah, jangka panjangnya mungkin 1 tahun kita pakai reseller, terus kayak ke 3 tahun kita franchise kayak gitu. Itu kita harus memikirkan rencana bisnisnya tuh rencana jangka pendek, jangka menengah dan panjang kayak gitu. Selanjutnya, untuk menaikkan level bisnis. Bisnis plan ini juga dapat menaikkan level bisnis yang sedang dijalankan. Rencana dan rancangan bisnis yang disusun dengan baik akan membuat lebih tinggi gitu untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Selanjutnya, next.
ada langkah-langkah untuk membuat bisnis plan. Yang pertama, kita harus mengenal bisnis yang akan dijalani. Kita harus tahu nih, misal nih, kita mau bisnis pakaian. Sebelumnya kita harus melakukan survei-survei terlebih dahulu, atau istilahnya kayak penelitian secara mandiri lah. Internet, gimana sih cara kita untuk memulai bisnis pakaian gitu. Kita lihat kayak success story-nya dari orang-orang kayak gitu. Bagaimana dia memulai bisnis kayak gitu. Itu kita harus melakukan itu dulu kayak gitu. Kita harus mengenal bisnis yang akan kita jalani dulu. Selanjutnya kita harus menentukan visi. Nah, berfungsi untuk mengkristalkan visi bisnis dan membimbing untuk memenuhi visi tersebut. Nah, bisnis trik kita harus mengkristalkan. Kita harus kayak mengkerucutkan visi dari bisnis dan cara kita untuk memenuhi visi tersebut tuh kayak gimana gitu. Kita harus memikirkan juga cara untuk merealisasikan visi tersebut. Selanjutnya menentukan audiens. Nah, ini kalau misalkan kita mau bisnis kayak misal untuk wanita gitu. Kita berarti harus menentukan audiens nih. Misal pakaiannya ini untuk usia remaja dan dewasa atau seperti apa. Kita harus menentukan pasar dari produk kita gitu. Itu nanti juga dicantumkan di dalam bisnis plan kita. Selanjutnya kita harus membuat rencana bisnis. Nah, rencana bisnis itu ya bisnis plan itu sendiri itu ada beberapa tahap. Mungkin next, Mbak. Nah, yang pertama itu ada pernyataan misi. Nah, di pernyataan misi ini ada merupakan deskripsi dari 1 sampai 3 paragraf singkat yang nantinya itu berisi tentang tujuan bisnis, prinsip-prinsip yang dianut dari bisnis, dan juga prinsip yang akan dijalankan dalam suatu bisnis gitu. Selanjutnya ada ringkasan eksekutif. Nah, ringkasan ini berisi sekitar 1 sampai 2 halaman tentang bisnis itu yang akan dijalankan itu seperti apa kayak gitu. Selanjutnya ada penawaran produk atau jasa. Nah, pada bagian ini menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan. Produk ini tuh harus di penawaran produk atau jasa ini sebaiknya pengenalan itu dilakukan secara detail gitu, secara lebih mendalam. Gitu. Para investor atau orang-orang yang akan berinvestasi kepada kita, yang akan memberikan dana kepada kita itu tahu gitu. Harus dan dewasa gitu. Lalu ada kita harus gimana sih cara kita untuk memasarkan suatu produk itu. Misal kita pakai Instagram Ads, terus juga misal kita pakai sosial media nih, Instagram, terus juga Twitter, terus juga Facebook mungkin, dan Shopee, dan lain-lain kayak gitu. Kita harus tahu nih, produk kita itu akan dipasarkan di mana gitu. Selanjutnya, analisis industri kompeten atau kompetisi. Nah, peluang bagi kita berarti kan orang apa ya, orang membutuhkan produk untuk memodifikasi barang itu biar konsumen itu lebih memilih produk kita gitu ketimbang produk dari orang lain gitu. Selanjutnya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di bisnis kita. Selanjutnya ada resume of company principle. Nah, itu merupakan biografi atau latar belakang dari usaha kita. Selanjutnya kita harus membuat bisnis plan itu secara profesional. Setelah mengumpulkan informasi tadi, pastikan kita mempresentasikan bisnis itu secara profesional gitu.
harus diketik, terus marginnya juga selaras dan rapi, terus gunakan gambar grafis dan warna yang menarik gitu, biar investor itu tertarik dengan bisnis plan kita. Atau kalau misal kita ikut lomba nih, biar juri ini tertarik dengan proposal kita. Itu kayak salah satunya tuh triknya itu adalah template kita itu kayak diberi desain kayak gitu. Misal waktu itu saya ikut lomba itu tentang salak dan susu. Nah, itu template-nya itu juga dibikin ada kayak salak dan susunya kayak gitu, biar nggak biar menarik untuk membaca bisnis plan kita. Selanjutnya, penting nggak sih bisnis plan itu? Nah, lanjut Mbak. Nah, bisnis plan itu penting karena bisnis plan ini akan dijadikan acuan dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha gitu. Jadi biar usaha kita tuh nggak ngawang-ngawang gitu, biar kita tuh ada track-nya atau jalurnya, biar kita tuh dalam berwirausaha itu tuh nggak keluar dari jalur yang sudah kita tentukan seperti itu. Selanjutnya, bisnis plan itu adalah suatu alat, sarana dan juga cara untuk mencari dana. Mencari dana sebagai cara atau cara komunikasi dalam untuk pembangunan suatu bisnis. Lalu bisnis plan itu juga usaha itu akan dibangun seperti itu. Lanjut langsung ke yang 10 unsur itu, Mbak. Next. Nah, ada 10 unsur yang harus dipahami dalam membuat bisnis plan. Statement, financial planning, product description, marketing plan, competitor analysis, operation, SWOT analysis, dan ada juga timeline. Mungkin yang pertama, executive summary. Nanti kita akan bahas langsung di contohnya gitu ya. Yang pertama, next, Mbak. Ada executive summary, itu merupakan ringkasan singkat dari bisnis yang akan jalankan, itu berisi visi dan misi serta tujuan dan target bisnis yang akan dicapai. Selanjutnya ada company background, latar belakang berdirinya usaha yang akan direncanakan. Kenapa sih usaha itu dijalankan? Alasannya tuh apa gitu. Kalau saya tuh dulu waktu ikut lomba itu kan latar belakangnya itu karena kita tuh ingin mensejahterakan petani salak gitu. Dari dulu yang salak itu hanya dijual biasa, kita olah gitu. Itu kan juga bisa untuk meningkatkan nilai dari salaknya, nilai jual dari salak tersebut kayak gitu. Selanjutnya ada mission statement. Nah, itu tuh merupakan ringkasan misi dari perusahaan. Nah, ini tuh tidak, kan tadi executive summary juga ada misi. Nah, kalau mission statement itu, di mission statement itu bagaimana cara kita merealisasikan misi yang ada di executive summary gitu. Jadi kayak tindakannya gitu. Selanjutnya ada financial planning. Nah, ini juga merupakan salah satu bagian terpenting dari business plan, karena di financial planning ini kita benar-benar menghitung gitu, nanti harga dari produknya ini berapa, dihitung dari kayak variable cost dan yang lain sebagainya kayak gitu. Itu sebenarnya kalau saya belajarnya masih sangat sederhana ya, karena waktu itu lomba itu benar-benar belajarnya itu otodidak, karena itu udah pengen lomba terus kayak belajar sendiri kayak gitu di internet dan sebagainya kayak gitu, jadi kayak ya sedikit paham kayak gitu, cuman belum mahir banget. Selanjutnya ada product description. Nah, di product description ini merupakan rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya, menjelaskan mengenai, di situ juga kita menunjukkan kemasannya, bahannya, terus olahan dan lain-lain gitu. Itu benar-benar harus detail kayak gitu.
harus menunjukkan kemasannya itu kayak gimana gitu. Selanjutnya ada marketing plan. Seperti tadi itu marketing plan itu ya kita mau menjual produknya itu kemana aja gitu. Lalu kompetitor analisis. Kita harus menganalisis kompetitor kita gitu. Kekurangan dan kekuatan dari kompetitor itu juga kita harus menganalisis gitu, biar kita bisa untuk bisnis kita sendiri. Selanjutnya, penting dalam itu karena SWOT itu ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Di suatu bisnis kita juga tentunya harus tahu nih kekuatan dari bisnis kita tuh apa sih gitu. Yang membuat bisnis kita itu berbeda dari bisnis lain tuh apa sih gitu, yang ditonjolkan dari bisnis kita tuh apa sih. Mungkin kalau misal sama-sama kayak Mas Satria tadi, kayak sama-sama jualan jaket. Nah, kekuatannya itu kan karena itu ada lukisannya. Itu kan merupakan poin penting, poin plus tersendiri bagi usaha itu gitu. Selanjutnya kelemahan nih, weakness-nya, kelemahan. Misal di suatu bisnis tuh kelemahannya lokasi nih, misal lokasi kita tuh di luar Jawa, jadi kalau misal orang-orang yang mau beli gitu, ongkirnya tuh mahal. Nah, gimana sih cara kita mengakalinya gitu. Terus peluang gitu, peluang dari bisnis kita tuh apa, dan ancamannya tuh apa gitu. Kita juga harus memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis kita gitu. Selanjutnya ada timeline. Nah, ini juga salah satu hal yang penting. Kita harus membuat timeline dari bisnis kita, karena kalau kita nggak ada timeline, misal minggu ini ngerjain apa, minggu depan kita ngerjain apa, itu kan nanti kerjaan kita tuh nggak akan terarah gitu. Selanjutnya ada operation. Itu ya, yaitu setelah kita ada buat timeline tadi, kita lalu pengoperasian atau pelaksanaan usaha kita gitu. Next, mungkin langsung aja Mbak ke contoh dari bisnis plan-nya. Nah ya, ini merupakan salah satu contoh bisnis plan waktu itu Mbak di waktu yang ini di IPB. Nah, ini yang saya tadi bilang tuh kayak baik tuh kayak template-nya tuh didesain kayak gitu, dikasih template. Mungkin bisa ke bawah, Mbak. Ya. Nah, itu kan ada kayak gambar salak dan susunya itu untuk menarik juri. Waktu itu kan saya ikut lomba, jadi juri gitu kan. Menarik juri itu kayak kita masukin nih gambar salak dan susunya, karena kan ini tuh. Terus lanjut lagi Mbak ke bawah. Lanjut lagi ke executive summary coba. Nah, stop. Nah, di situ tuh executive summary ya. Yang tadi saya bilang itu kayak gini nih contohnya. Ini kan Milky Healthy. Jadi perusahaan kami tuh kayak kita kasih namanya tuh Milky Healthy. Nah, kita jelasin tuh Milky Healthy itu apa, merupakan sebuah rintisan usaha dengan produk olahan lokal, khususnya bahan dasarnya tuh apa dan apa, kayak gitu. Milky Healthy berasal dari dua kata, Milky dan Healthy, yang artinya bla bla bla. Itu lebih kayak penjelasan nama perusahaan. Terus kita juga jelasin nama dari produk kita nih. Produk kita tuh apa sih namanya gitu. Wedang susu kebel itu namanya berasal dari kata wedang susu yang artinya minuman yang ada susunya. Dan juga kebel itu merupakan akronim dari Zalka Bubble atau bubble dari salak kayak gitu. Terus di pendahuluan itu ke bawah Mbak. Itu kita ada latar belakang yang tadi saya sudah sebutkan, itu ada latar belakang pembuatan bisnis. Itu
latar belakangnya itu apa sih. Nah, sebelumnya itu kita nyebutin dulu nih komponen-komponen kayak tinjauan pustaka gitu, kayak susu itu apa, terus kulit salak itu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Penjelasan ya kayak kita bikin tipus gitu. Terus kenapa sih kita harus membuat bisnis ini gitu, itu juga dijelaskan di latar belakang gitu. Karena kita ingin mengolah limbah kulit salak kayak gitu. Selanjutnya ada visi dan misi. Di visi ini kita sebutkan bahwa untuk meningkatkan nilai jual produk peternakan karena ada susu dan juga pertanian, serta itu tuh meningkatkan konsumsi susu pada masyarakat dengan adanya minuman tadi itu. Misinya gimana? Misi untuk merealisasikan visi tadi itu, kita mengolah susu menjadi produk yang digemari, mengolah buah salak dan kulit menjadi minuman yang berkhasiat, mengolah jahe, dan menjual produknya tadi. Di situ juga ada tujuan dan manfaat dari usaha kita. Gitu. Selanjutnya ada di bab 3 gambaran dan rancangan usaha. Itu ada deskripsi usaha, jadi penjelasan dari produk kita tuh kayak gimana sih gitu, produk kita tuh apa sih gitu. Itu di gambaran umum dan rancangan usaha. Selanjutnya ada rencana pemasaran yang saya bilang itu target. Kita harus ingat rencana wilayah pendistribusian itu juga perlu kita pikirkan. Misal produk kita tuh nggak tahan nih, misal kita nggak tahan, jadi kita cuma bisa mendistribusikan produk kita tuh di daerah Jogja, berarti kan kita rencana wilayahnya itu di sekitar Jogja gitu. Selanjutnya harga produk. Nah, harga produknya itu berapa? Itu nanti kita hitung, cara kita mendapatkan nilai harga produk itu kita harus menghitung dulu gitu. Selanjutnya ada analisis SWOT tadi. Strength, kekuatan. Itu kalau yang di saya itu, di usaha ini itu harga jualnya yang terjangkau, yaitu 10.000. Itu kan masih terjangkau gitu. Selanjutnya kelemahan. Itu ada di keterbatasan itu usaha. Itu ceritanya masih merintis usaha, jadi keterbatasan usaha. Dan juga teknologi. Kalau misalnya kita bikinnya itu waktu yang selanjutnya peluang nih, karena marak nih minuman-minuman boba, jadi peluang juga kan orang nih suka nih sama minuman kayak gini gitu. Nah, itu kita tahu kayak apa ya namanya, kayak boba-boba ini kan banyak dipasarkan gitu. Jadi pencurian merupakan kita. Selanjutnya ada rencana produksi, itu ada penyediaan bahan dan alat, ada proses produksi, itu juga dijelasin bagaimana cara kita memproduksinya gitu. Lalu desain produk. Nah, desain produk ini juga penting gitu. Karena para investor atau juri, misal kita ikut lomba, itu tuh harus tahu nih, gimana sih produk kita itu sebenarnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, desainnya kayak gimana, gitu kan. Kita harus tahu tuh kayak gimananya bentuk dan desain produknya itu, biar terbayang gitu oleh juri. Kan kalau biasanya kalau lomba itu pertama kita ngirim nih proposal dulu gitu. Jadi juri ini udah kebayang nih dari produk kita tuh kayak gimana gitu. Tanpa juri itu harus mencicipi dulu, tapi juri itu udah tahu nih kayak gimana kayak gitu. Selanjutnya ada rencana SDA dan SDM. Terus juga struktur organisasi. Itu juga penting, kayak siapa sih ketua, terus unit produksi, terus unit marketing, biar kerja kita tuh terfokus gitu. Misalnya yang produksi ya ngurusin produksi, marketing ya biar fokus ke market gitu. Keuangan juga keuangan kayak gitu. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Nah, rencana pengembangan usaha ini juga penting gitu, karena usaha kita nih selanjutnya ke depan mau gimana nih gitu. Kita juga harus mikirin gitu. Kan kita nggak bisa stuck ke satu aja nih. Misal kalau ini rencananya tuh yaitu menciptakan variasi baru. Misal variasi rasa yang baru.
karena ini kan masih original. Nah, ini kita buat variasi-variasi yang lain kayak gitu. Selanjutnya ada strategi bisnis, yaitu pelaksanaan distribusinya kayak gimana, terus juga ada promosinya itu gimana, lewat apa, terus nah ini promosinya tuh pemanfaatan media sosial, terus mouth to mouth, jadi kayak satu orang ngomong ke orang lain kayak misal, ini nih enak loh, cobain deh. Nah itu kan kayak kita juga kayak mungkin bisa tertarik gitu. Selanjutnya ada pengembangan produk dan juga pengawasan. Nah, pengawasan ini juga penting gitu. Kayak pengawasan harus dilakukan berkala dan tentu gitu. Selanjutnya yang saya bilang tadi timeline itu ini sih di timeline. Jadi kayak hari pertama itu ngapain, hari kedua itu ngapain, hari ketiga itu ngapain, dan selanjutnya itu apa gitu. Mungkin ke bawah dikit, Mbak. Nah, itu di timeline itu perlu gitu. Lanjut di proyeksi keuangan dan analisis laba rugi. Nah, ini mungkin kalau di sini banyak anak-anak agribisnis udah paham gimana sih cara ngitung biaya tetap, fixed cost gitu. Terus juga nanti kita ngitung harga produksi, harga penjualan, total revenue, dan yang lain-lain. Mungkin itu bisa di next, Mbak. Itu, jadi itu kayak gitu sih. Dan ini aku belajarnya sih otodidak. Kita kan waktu itu lomba itu jadi kebanyakan, jadi 2 anak agrotek, 1 anak tek industri. Jadi nggak terlalu paham tentang bisnis plan, kita cuma nyoba-nyoba dan belajar secara otodidak lah gitu. Modal nekat sebenarnya waktu itu karena pengen ikut lomba, terus kayak bingung nih lomba apa kayak gitu. Terus kayak yaudah deh bisnis plan, coba bisnis plan MP gitu. Dari praktikum MPP itu kan bekalnya masih dikit banget ya, apalagi saya waktu itu yang kerjain itu saya nggak paham juga gitu, nggak terlalu paham. Terus dari situ belajar bareng satu teknik industri gitu yang sama-sama nggak ngerti bisnis plan gitu ya, belajar. Dan ya itu tadi sih, kalau kita ada pasti, karena keajaiban itu adalah nama lain dari kerja keras. Walaupun kita benar-benar dan mungkin itu saya anak agribis kayak itu salah atau kayak gimana, saya minta maaf kayak gitu. Ini saya kembalikan ke moderator. Oh ya. Baik, Mbak Quratul Uyun, sebelum saya tutup boleh memberikan closing statement dulu untuk para peserta. Oke, closing statement-nya dari saya sih, karena berdasarkan lomba-lomba dan juga kayak ya pengalaman yang saya ikutin tuh gini sih, kayak a miracle is another name of an effort. Jadi keajaiban itu adalah nama lain dari kerja keras gitu. Kalau kita pengen mendapatkan keajaiban ya kita harus bekerja keras, dan itu emang benar-benar saya rasain sih bareng teman-teman. Kebetulan waktu itu ikut lomba ini, yang lomba pertama tuh masih kurang memuaskan hasilnya gitu. Tapi dari situ kita belajar banyak banget gimana sih lomba bisnis plan yang baik kayak gitu. Lalu kita yang kedua ikut lomba juga bareng teman-teman tim yang sama juga Riau gitu. Dari situ juga bayar sudah gitu loh. Perjuangan kita yang dari benar-benar gak ngerti bisnis plan itu apa gitu sampai bisa kayak gitu. Terus juga sekarang juga alhamdulillah Mas dalam proses PKM gitu, PKMK, mohon doanya gitu. Itu sih, jadi a miracle is another name of an effort. Jadi keajaiban itu adalah nama lain dari kerja keras. Mungkin itu sih. Baik. Untuk acara selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk Bang Satya dan Mbak Quratul Uyun. Ini mau siapa dulu yang jawab ya? Saya pilih dulu ya pertanyaannya.
Yang pertama ada dari Ade Alpiansah dari UPN. Untuk Bang Satya ini tulisannya. Mau bertanya kepada Saudara Satya, bagaimana cara meyakinkan diri bahwa mengeluarkan dana besar untuk promosi itu tidak akan sia-sia? Yang kedua juga dijawab ya itu ya. Apakah ada perubahan jumlah peminat dan lain-lain itu? Kan apa? Ya, yang kedua ada apakah ada perubahan jumlah peminat setelah ikut paid promote atau AdSense yang lainnya? Yang pertama saya jawab dulu. Yang pertama itu bagaimana cara meyakinkan diri bahwa mengeluarkan dana besar untuk promosi itu tidak sia-sia. Yang pertama jelas kita harus lihat target pasar dari produk kita itu kalangan apa, terus rentang umurnya dari berapa ke berapa. Ya, kalau dari saya kan jelas, tadi kan udah kelihatan dari Instagramnya, dari insight-nya, kalau apa tadi umurnya itu dari sekitar 18 sampai 24 dan sekitar 25 sampai 30-an tadi. Jadi kan udah kelihatan kalau target pasarnya dari kalangan mahasiswa lah ya kira-kira kalau umur segitu, dan kalangan-kalangan orang yang masih muda jelas. Jadi kalau mau promosi ya kita juga harus tahu target pasarnya, dan kalau misalnya saya pakai paid promote mahasiswa kan berarti udah jelas target pasarnya mahasiswa, karena kalau yang buka paid promote itu mahasiswa, juga pastikan teman-temannya mahasiswa. Jadi udah jelas itu tersampaikan pesan dari promosi itu sendiri. Dan kalau pakai Instagram Ads kan kita juga bisa pilih dari rentang umurnya berapa, terus lokasinya di mana, terus dari mereka sukanya apa, interestnya apa, itu kan bisa kita pilih. Jadi kalau misalnya saya sendiri fashion dan udah kelihatan tadi umurnya rentangnya sekian-sekian, bisa kita pilih gitu. Kalau misalnya kalian buka usaha lain, yang lain kan bisa juga kalian lihat dari atau respon misalnya teman-teman kalian, dari orang-orang yang tahu bisnis kalian kan juga tahu kan nanti misalnya umurnya berapa, terus mereka sukanya apa, jadi kalian bisa menyesuaikan untuk promosinya sasarannya bagaimana gitu. Terus yang kedua, apakah ada perubahan jumlah peminat? Kalau dari saya sendiri memang dari sebagian besar customer-nya datang dari paid promote dan AdSense itu, AdSense Instagram Ads tadi. Jadi udah jelas itu sangat berpengaruh, dan memang saya bertumbuh di situ kalau mau cari orderan gitulah ya katakanlah. Itu sih Mbak, udah. Yang selanjutnya buat Bang Satya lagi nih. Dari Elisa UPN. Tiap orang pasti punya rasa malas. Bagaimana cara Anda untuk untuk lebih menguatkan niat untuk bekerja saat rasa malas itu datang? Kalau dari saya sendiri, bekerja di masa pandemi ini, pastikan kita, khususnya saya, itu kan bekerja di rumah. Jadi ini bisa sebagai contoh gimana sih kalau nanti aku udah lulus misalnya dan masih berlanjut di bidang ini. Jadi kan pasti nanti aku kerjanya di rumah gitu-gitu aja. Jadi bisa sebagai representasi gitu loh. Gimana sih nanti kalau aku lanjutnya di bisnis ini. Jadi untuk sekarang ini aku udah tahu gimana kondisinya saat aku bekerja di rumah. Dan itu memang yang paling susah untuk dilawan adalah rasa malas. Apalagi khususnya saya bekerjanya di kamar. Itu kan dekat dengan kasur ya. Biasanya bangun tidur, ya itu masih ada rasa malas, itu udah jelas pasti. Nah itu gimana cara untuk melawan itu ya itu dari masing-masing aja. Kalau dari saya sendiri harus punya tujuan yang jelas. Apa sih bisnis kita itu tujuannya? Kita pengen kayak gini. Jadi kalau udah jelas tujuannya, ya kita harus punya komitmen untuk mencapai tujuan itu. Dan misalnya kalau memang kita tahu, misalnya nih orderannya, ya mau gimana lagi, kita harus tetap semangat gitu loh. Kita harus mengerjakan semua itu sampai selesai. Itu sih. Sebelum saya melanjutkan sesi pertanyaan kembali, dimohon para peserta untuk mengisi link daftar hadir yang telah disediakan pada kolom komentar. Dapat diisi. Lanjutkan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya untuk mungkin Mbak Yuni.
di sini tidak tertulis peserta anonim. Mohon maaf. Pertanyaannya kepada Mbak Uyun, bisnis plan yang biasanya paling menarik investor itu bisnis plan yang seperti apa? Untuk mic-nya, Mbak. Sorry, salah. Sih gitu. Itu kalau buat investor mungkin yang pertama lebih banyak kayak grafik, gambar kayak gitu biar lebih jelas kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya karena yang the real-nya tuh kayak gimana, itu kurang paham. Nah, tapi kalau misal di pengalaman aku yang waktu lomba, ini buat juri ya, itu yang pertama sih yang kreatif. Maksudnya gini, yang tadi kayak aku sebutin tadi, itu ada kayak, jadi template-nya itu nggak flat gitu, nggak putih aja gitu, nggak gambar HVS aja, tapi kayak didesain supaya lebih menarik, itu kayak ditambah-tambah hal-hal dengan bisnis plan tadi. Terus juga kan kata-kata gitu, cuman kayak misal menjelaskan tentang bisnis kita gitu, jadi jangan terlalu banyak gambar gitu. Terus juga ya tadi menarik di sisi waktu kita lihat tuh kertasnya itu tuh nggak benar-benar putih aja gitu, tapi ada gambar-gambar yang mendukung kayak gitu. Itu sih sepengalaman aku kemarin gitu. Oke, Mbak. Kan nyoba tips and triknya yang dengan sekreatif mungkin, gitu kan ya? Iya. Nah, kalau dengan ide dan kreatif, maksudnya kreatifnya di bagian susunan proposalnya, terus kreatifnya idenya. Iya. Nah, kalau berarti semua ini tuh harus membaca pasar gitu ya, Mbak, intinya? Iya, harus membaca pasar dan juga kita harus kreatif gitu loh. Kita harus kreatif gitu. Waktu itu gini, sedikit cerita tentang waktu lomba ya. Sedikit cerita gitu. Pertama kali ikut lomba itu di IPB. Ikut lomba di IPB. Kita bermodal nekat, yaitu kayak kita pengen ikut lomba, tapi kita nggak basic nih, nggak ada basic agribis kan, nggak ada basic kita bisa bisnis plan gitu. Kita sama-sama nggak ada yang bisa gitu. Terus waktu itu kayak, udah nih, kita nekat aja nih bikinlah kita bisnis plan itu. Terus aku coba buat bagian perencanaan harga-harga gitu. Belajar, terus aku aplikasiin di situ gitu. Terus waktu itu ada salah satu dosen yang nge-review gitu kan. Kita minta tolong kayak, dan dosennya itu agrotech gitu, bukan agribisnis. Itu kesalahan kita juga. Maksudnya, karena kita agrotech kan, jadi kayak untuk meminta bantuan dosen agribis itu kayak kurang gimana gitu kan. Terus akhirnya kita minta tolong salah satu dosen untuk mereview. Terus kayak beliau bilang bahwa coba ini dibuat lebih menarik lagi, dalam artian kayak dikasih template-template gitu. Nah, dari 3 ini kita nggak ada yang bisa desain. Nggak ada yang bisa desain, aku nggak bisa, temen aku yang dulu nggak bisa. Terus akhirnya kayak, yaudahlah modal nekat, pakai Canva. Tuh bener-bener, apa ya, otodidak banget, pakai Canva kita desain itu business plan sampai jadi kayak gitu. Terus juga itu aku sempat kayak seharian gitu aku nge-review bisnis plan. Jadi aku nge-downloadin semua bisnis plan di internet gitu. Terus aku lihat-lihat nih gimana sih yang menarik itu kayak gimana sih, terus kayak dari univ-univ lain itu kayak gimana sih kayak gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah gitu. Itu ya di IPB itu pengalaman banget sih waktu itu. Lebih ke pengalaman waktu di IPB itu lebih ke pengalaman presentasi juga. Karena kita bisa lihat, oh cara presentasi depan juri tuh kayak gini toh gitu. Oh ketemu orang-orang lain tuh kayak gini toh, dari univ lain tuh ternyata udah maju-maju banget. Mereka tuh kayak lomba kayak gini tuh udah biasa banget buat mereka tuh lomba. Itu udah buat univ mereka tuh udah biasa gitu. Nah, di pertanian ini kan kayak masih dikit nih orang yang suka ikut lomba. Jadi
di sini aku juga ngajak teman-teman juga buat jangan takut buat ikut lomba, karena ikut lomba tuh asik gitu. Karena juga kampus juga memfasilitasi gitu. Mungkin itu lebih agak melebar ya. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Oke. Itu sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk Bang Satya dari Isna Koir, UPN. Apakah dulu modalnya modal sendiri, lalu bagaimana untuk mahasiswa yang ingin berusaha tapi terkendala di bagian modal? Apakah kita perlu melakukan pinjaman atau bagaimana? Kalau dulu saya modalnya emang modal sendiri, soalnya emang saya kan orangnya suka bisnis gitu loh. Jadi dari dulu, dari SMA itu emang suka jualan macam-macam. Jadi emang modalnya udah ada gitu loh. Jadi pas membuat Smoky Nips ya nggak terkendala modal. Ya jujur aja ya. Bukan yang sombong, tapi emang kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen buka usaha dan terkendala modal, ya itu kalian bisa mencoba untuk jualan yang lain dulu. Jualan misalnya atau aksesoris HP atau pokoknya yang sekiranya bisa menunjang modal kalian dan sekiranya bisa membantu lah gitu nantinya. Kemudian kalau pinjaman, aku sih belum pernah ya pinjaman. Tapi mungkin kalau bisnisnya memang besar dan membutuhkan uang yang banyak, mungkin bisa jadi pinjaman itu diperlukan. Tapi kalau saya sendiri dan teman-teman yang membuka bisnis biasanya jarang malah kalau melakukan pinjaman ke bank. Biasanya kalau pinjaman itu malah lebih ke teman atau cari investor. Jadi bunganya kan nggak terlalu besar dan nanti mungkin kalau investor itu sendiri bisa memberikan impact terhadap bisnis kita. Misalnya mereka bisa mencari relasi, mereka bisa membantu promosi bisnis kita dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pinjam ke bank kan, ya mereka cuma ngasih duit, udah titik. Dan nunggu kita mengembalikan uangnya. Mereka nggak memberikan impact yang positif yang lainnya ke bisnis kita. Jadi untuk positifnya lebih banyak kalau kita melakukan pinjaman ke teman atau ke investor kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Bang Satya lagi. Bagaimana manajemen keuangan dalam melakukan usaha? Manajemen keuangan. Kalau saya untuk pencatatan keuangan nggak ada yang tertulis sih, tapi ada pencatatannya, cuma ada di HP. Jadi setidaknya ada cash flow-nya kelihatan gitu loh. Jadi kita pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, kita pembelian bahannya segini, terus pembelian alat, terus kita memberi upah kepada karyawan, kita memberi gaji kepada karyawan itu berapa, itu ada catatannya di HP pakai aplikasi. Terus kalau untuk yang catatan fisik, misalnya di buku atau itu nggak ada sih kalau saya sendiri. Udah cukup di HP untuk sementara. Soalnya kan memang ini masih usaha personal gitu loh, bukan yang korporat atau yang bisnis yang gede. Jadi untuk sementara masih cukup pakai di HP aja gitu sih. Yang penting jelas ada catatan keuangan dan kita tahu berapa sih pemasukan dan pengeluaran, sehingga kita kalau misalnya pengeluarannya banyak, kita bisa menentukan langkah selanjutnya untuk bisnis kita, misalnya promosi atau pembelian bahan dan lain sebagainya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, Bang, dari Adelia Rahmadanti. Bagaimana cara agar kita konsisten dalam menjalankan usaha kita, karena dia termasuk gampang tergoda sama hal-hal lain, kayak misalnya menjalankan usaha belum laku, tapi udah tergoda lagi sama usaha-usaha lain. Mana tadi? Agar konsisten ya. Kalau menurut saya, ya kita harus tahu dulu kita punya interest atau sukanya terhadap hal apa. Ya, kalau saya kan udah jelas dari kecil, dari dulu kan udah senang seni, jadi pas lihat temen pakai jaket kayak gitu, jadi tertarik gitu, langsung aja. Kalau saya sih orangnya dulu langsung pokoknya pengen bisnis apa, gas aja gitu. Kalau beda kalau sama Mbak Oyun tadi harus pakai misalnya bisnis plan dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke spontan, tapi memang semua ada positif negatifnya masing-masing. Dan puji Tuhan
punya saya ya lancar-lancar aja, walaupun tidak ada plan yang terlalu serius, ya setidaknya diperbaiki di perjalanan bisnis itu sendiri. Kemudian untuk gimana lainnya, kita harus tetap fokus satu dulu. Kita harus pasti kita sukanya apa, misalnya ya kita sukanya ini, terus kira-kira target pasarnya bagus, ya kita lanjutin aja. Tapi kalau misalnya suka yang lain, kita harus lihat dulu gimana sih target pasar di bisnis yang satunya itu. Kalau misalnya cuman kira-kira ya cuma dikit, ya mending jangan dilanjutin. Mending tetap fokus ke satu yang sebelumnya tadi aja. Jadi jangan punya dua bisnis yang tetapi nggak jelas gimana nanti perkembangannya. Jadi kita kalau misalnya satu udah fix, sudah jalannya udah bagus, baru kita nanti bisa buka yang lain, tapi tetap harus menghandle yang satunya tadi. Kalau bisa sih, kalau membuka dua bisnis, setidaknya kita harus punya bisnis yang ya seiringan gitulah katakan. Misalnya kalau saya kan sekarang bisnisnya custom jaket, seni lukis. Nah misalnya kalau nanti ada bisnis yang kedua, tidak boleh jauh-jauh lah katakanlah seperti itu. Misalnya saya punya jasa konveksi, jadi kan nanti saya bisa memproduksi jaket sendiri, memproduksi jaket tote bag sendiri dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa saling melengkapi antara bisnis saya yang pertama dan yang kedua gitu. Ini pertanyaan dari saya sendiri nih Bang. Usahanya Abang ini pernah kayak bener-bener jatuh gitu nggak Bang? Kalau jatuh sampai yang belum pernah sih. Ya puji Tuhan nggak pernah sampai rugi. Ya kadang cuman sepi peminat aja, cuman beberapa minggu sepi gitu. Tapi ya kalau udah tahu gimana gejolak pasar, kita pasti bisa menghandle-nya ya. Kalau saya sendiri pakai paid promosi sebagainya. Soalnya perjalanan bisnis saya yang menunjang datangnya konsumen ya paid promote itu tadi. Kalau misalnya saya nggak minimal yang orang yang order gitu. Itu sih. Maksud saya tuh gini, kalau gimana sih Bang, kan masa pandemi ini banyak usaha-usaha yang tumbang. Nah, berarti perlu nih Bang, maksud saya begitu. Bagaimana menurut Bang Satya sendiri, usaha-usaha yang mungkin harus bangkit kembali karena masalah ekonomi gitu. Ya, bisnis kita itu di bidang apa? Misalnya kalau saya kan bidang fashion. Bidang fashion di masa pandemi kan ya jarang diminati karena orang jarang keluar. Tapi kalau bisnis kalian di bidang bahan pokok seperti makanan, terus kayak pertanian, kalian misalnya ada angkatan berapa itu, angkatan atas yang buka hidroponik, itu sebenarnya malah bagus. Soalnya kan orang pun nggak keluar rumah, tapi mereka tetap makan gitu loh. Ya itu sebenarnya kalau bisnis kita nggak bisa survive banget ya, setidaknya kita berjalan selangkah demi nggak berhenti gitulah kalau menurut saya. Dan itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau dari saya sendiri memang terpengaruh ini bisa dengan promosi dan sebagainya kayak gitu sih. Kalau dari saya sesimpel itu aja. Kalau mungkin bisnis lain kan yang menyesuaikan dari fokus bisnisnya itu apa. Kalau misalnya mereka makan bagus akan menurut saya. Baik, terima kasih kepada Bang Satya, Mbak Rotun. Para peserta yang berbahagia, acara Dialog Entrepreneurship pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sudah mendapatkan materi biasa dari dua narasumber tentang yang kiat atau kunci sukses
berwirausaha bagi ketiga strategi usahanya baik teman cara setelah dia entrepreneur yang hanya mahasiswa pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Acara ini akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Bagi peserta dialog entrepreneurship yang berminat untuk mengikuti acara entrepreneurship class, kalian bisa mendaftar di link yang disediakan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan saudari narasumber yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa terkait dengan memulai usaha. Juga terima kasih kepada para peserta yang sangat antusias menyimak dan bertanya. Dan untuk para penyelenggara, panitia yang begitu hebat, bercikuku, bercibaku, sehingga acara ini dapat berjalan begitu lancar. Terakhir, sebelum saya tutup, saya akan mengambil kutipan dari salah satu narasumber, bahwasannya di saat seseorang meremehkan kita, kita harus tetap berjuang. Karena itu berarti kita berada di jalan yang benar. Saya Istiari Wanudia Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link pendaftarannya ada di kolom chat. Jadi di kolom komentar.
Bang Satya, Iya, iya. sama Mbak Kuratuluyun. Ya, gimana? Akan ada foto online. Oke, oke. Oke. Ketua acara. Untuk Ketua BEM Fakultas Pertanian. Untuk Kepala Bidang Kewirausahaan, kepada Mbak Salsabila. Sudah kumpul semua ya. Mungkin bersiap di screenshot online. Foto online tepatnya. Oh, hitam cis, layarnya cis. Nggak ada cahaya, udah nggak apa-apa. Jamil SS-in dong. Ini siapa yang screenshot ini? Masih udah screenshot. Tolong dong, Mil. Diurutin nggak? Nggak usah diurutin. Loh, mana Bang Satyanya hilang? Udah. Yap. Ayo, Mil. Di SS, Mil. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Yang telah hadir. Udah ya. Mohon maaf jika banyak salah kata.